Tidak hanya PDIP yang kemudian melirik Anies Baswedan untuk dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Rupanya Golkar berpeluang usung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Ini gimana koalisi Prabowo ini begitu kan? Nampaknya kalau ya Golkar ingin mengusung Anies Baswedan, tentu harus punya catatan terlebih dahulu, yaitu adalah bagaimana apakah mereka menyodorkan wakil dari Anies Baswedan atau bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas adalah kalau Golkar berpeluang usung Anies Baswedan di Jakarta, jelas Golkar tidak akan melihat koalisi Prabowo, tidak akan melihat bagaimana oposisi di situ, tapi bagaimana mereka membangun negeri kita ya dengan satu kata oposisi, koalisi atau sama saja begitu kan. Yang terpenting peluang-peluang politik mereka akan tercapai. Misalnya untuk menjadi wakil. Nah, itulah hitungan-hitungan politik hari ini begitu kan. Saya heran juga kenapa seorang Golkar bisa berpeluang untuk mengusung Anies Baswedan. Rupanya saya baca dan saya cari tahu begitu kan ya. Akhirnya kalau misalnya wakilnya dari Golkar mereka mau. Nah, caranya bagaimana? Ini cara menjegal Ridwan Kamil untuk tidak maju di Pilkada DKI Jakarta. Rupanya Anies Baswedan cerdas juga ya. Artinya apa? Artinya bahwa ya kalau Golkar wakilnya kadernya misalnya begitu kan ya bergandengan dengan Anies Baswedan, diduetkan dengan Anies Baswedan, jelas Ridwan Kamil tidak maju, tidak bisa maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hitung-hitungan politiknya kan seperti itu, begitu kan. Artinya kalau kita melihat dengan realitas ini, wah bisa saja begitu kan ya. Dari kader-kader Golkar karena potensi dari Anies Baswedan itu kemenangannya sudah di depan mata. Hampir 80% mau digandengkan dengan siapapun. Wajar kalau Anies Baswedan begitu kan ya, banyak yang kemudian menjadi rebutan. Tidak hanya PDIP di situ. Bayangkan tidak hanya PDIP kok bisa begitu kan ya. Padahal PDIP itu melirik duluan terkait dengan Anies Baswedan untuk maju ya untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahkan PDIP Perjuangan ini dinilai bakal mengusung Anies Baswedan ya di Pilkada DKI Jakarta. Bayangkan partai yang dulu begitu kan polarisasi yang kemudian dicamkan kepada Anies Baswedan, tapi pada kenyataannya sekarang lihat saja kalau demi bangsa dan negara tidak melihat wah ini itu dan sebagainya. Nah, lantas bagaimana dengan Golkar? Lantas bagaimana dengan PDIP? Apakah ini akan pada akhirnya akan menyodorkan wakil? Nah, itu yang menjadi pertanyaan begitu kan ya. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa tidak mungkinlah seorang partai Golkar mereka mengusung Anies Baswedan tanpa dibalik ini semua begitu kan. Tanpa dibalik kepentingan-kepentingan ini semua ya tidak mungkin mereka akan melirik Anies Baswedan. Salah satunya adalah kalau kita melihat di DKI Jakarta seperti PKS, seperti Nasdem, seperti PKB, ya mereka memang murni untuk mengusung Anies Baswedan di Jakarta. Nggak tahu ya PDIP, ya nggak tahu Golkar ini apakah ini menyodorkan wakilnya atau bagaimana begitu kan. Jelas dari kepemimpinan pemerintahan Prabowo Gibran pasti ada nuansa-nuansa celah yang kemudian mereka juga ketar-ketir. Mereka juga panik di satu sisi begitu kan ya. Ini PDIP juga bakal mendukung Anies Baswedan ya di Pilgub Jakarta ini. Artinya bukan tidak mungkin seperti Puan Maharani juga melirik seperti partai-partai yang lain karena pada kenyataannya adalah ingin sekali bagaimana Anies Baswedan ini begitu kan dijadikan sebagai alat untuk bisa bertarung ya pada keluarga Jokowi. Bisa saja seperti itu. Apalagi Kaisang nih ya menjadi calon gubernur, justru ini punya keuntungan bagi Anies Baswedan. Partai-partai yang kemudian tidak suka pada Kaisang, mereka akan mengusung Anies Baswedan. Kita lihat saja di situ begitu kan ya. Tapi kita lihat saja porsi yang kemudian ada di DKI Jakarta mulai dari kursi tahun 2019-2024. Kita lihat saja, PDIP saja tahun 2019 kursi dari
total kursi dari DPR di DKI Jakarta itu mencapai 25. Tapi sekarang di tahun 2008 justru mereka anjlok menjadi 15 begitu, kehilangan 10 kursi mereka di DKI Jakarta. Bayangkan, justru ya dari Gerindra mereka turun menjadi 14, yang awalnya 19 menjadi 19 kursi di DKI Jakarta. PKS yang awalnya 16 sekarang meningkat menjadi 18. Demokrat dari 10 menjadi 8. PAN ya jadi 9 menjadi 10, mereka naik 1 kursi. PSI 8 tetap mereka ya. Bahkan Nasdem nih yang menarik begitu kan ya. Nasdem dari 7 mereka begitu kan ya. Sekarang itu naik menjadi 11. Nah, mulai dari Golkar 6, lalu kemudian naik menjadi 10. PKB mulai dari 5 ya, sekarang menjadi 10. Akibatnya elektabilitas dan popularitas dampak mengusung Anies Baswedan di situ, mereka partai-partai yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres mereka naik drastis begitu kan. Bayangkan kalau di DKI Jakarta Partai Golkar lalu kemudian mereka mengusung Anies Baswedan, bukan tidak mungkin begitu kan. Partai Golkar salah satunya menjadi dominan begitu kan. Ini ya pasti seorang Jokowi ketar-ketir lah kalau Golkar bisa mendukung Anies Baswedan. Bisa ketar-ketir, bisa mereka paniknya luar biasa begitu kan. Kenapa? Ya Golkar yang katanya begitu kan ya, seorang Jokowi bisa berlabuh kepada Partai Golkar, nampaknya kalau sekarang mengusung Anies Baswedan di DKI Jakarta, jelas di tahun 2029 mereka tidak akan mengusung Gibran, justru mereka akan mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Ya kita lihat saja, karena inilah politik hari ini begitu kan ya. Ini politik hari ini begitu. Jadi partai itu tidak akan melihat siapa lawan, siapa kawan, tapi melihat bagaimana kepentingan-kepentingan mereka terselubung, kepentingan mereka tercapai. Itu aja dalam dunia politik. Makanya stigma-stigma pemikiran itu ya, jangan lalu kemudian fanatik terhadap satu partai begitu kan. Bayangkan seperti dulu Anies Baswedan dari pendukung-pendukung PDIP, bayangkan ya itu wah luar biasa kritikan-kritikannya. Tapi sekarang lihat saja mereka kok diam aja ketika PDIP akan mengusung Anies Baswedan. Inilah dunia politik begitu kan ya. Bahkan ini Golkar DKI ungkap peluang Anies Baswedan, ya ini Bang Anies Baswedan dengan Bang Zaki di Pilgub DKI Jakarta. Bayangkan, usut punya usut ternyata, kalau Golkar mereka peluangnya adalah misalnya ditawari wakil untuk menjadi wakil dari Anies Baswedan, mereka akan mau mengusung Anies Baswedan. Nah, itu. Pada kenyataannya kan sudah terbukti sekarang begitu ya. Golkar mau asalkan wakilnya dari Golkar. PDIP sekarang belum menyodorkan wakilnya siapa, tapi mereka akan mengusung Anies Baswedan. Apakah PDIP selama ini adalah krisis kader atau bagaimana begitu kan? ya tidak ada masalah sebenarnya begitu dalam konteks ini begitu kan ya. Bahwa Partai Golkar mengungkapkan bahwa peluang dari Anies Baswedan dan Ketua DPD Partai Golkar di Jakarta itu semakin dekat, semakin ada pembicaraan di situ begitu kan. Tapi Anies Baswedan akan memilih siapa wakilnya, siapa yang akan berlabuh di situ begitu kan. Karena Anies Baswedan tidak mungkin lah mereka akan berjalan sendirian tanpa ada konfirmasi kepada Partai Nasdem terlebih dahulu, tanpa konfirmasi kepada PKB terlebih dahulu, tanpa konfirmasi kepada PKS terlebih dahulu. Karena 3 partai inilah yang kemudian menjamin Anies Baswedan untuk diusung ya untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Seperti Partai Golkar, seperti Partai PDIP kan masih belum fix, hanya melirik sini saja begitu kan. Ya karena potensi kemenangan bagi Anies Baswedan sudah di depan mata karena mereka incumbent begitu kan ya. Incumbent punya popularitas, punya elektabilitas dan punya prestasi. Ya, saya kira ini yang akan menjadi penentu di DKI Jakarta. Salah satu kalau ingin menang secara mutlak, maka yang saya katakan sejak awal, ambillah dari kader-kader koalisi dari Prabowo. Ya mereka siapa begitu kan? Kalau bukan partai Golkar begitu. Yang jelas PAN tidak mau, sudah terang-terangan partai PAN, seperti Partai Demokrat, seperti Partai Gerindra, mereka terang-terangan tidak ingin mendukung Anies Baswedan. Cara menjegal mereka bagaimana? Ya, artinya apa? PKS, PKB, Nasdem kalau mereka sepakat sodorkan wakil dari Partai Golkar, mereka sudah
sudah tidak bisa berkutik mereka begitu kan. Koalisi Prabowo seperti Zulhas, seperti dari Partai Gerindra, dari Partai Demokrat begitu kan. Maka yang setidaknya kalau wakilnya dari Partai Golkar mereka akan mau begitu kan ya. Ya, hitung-hitungan politik terserah. Apakah yang menjadi kingmaker ini semua adalah Pak Yusuf Kalla? Jangan-jangan wakilnya dari kader Golkar yaitu adalah siapa? Kalau orang yang kemudian yang dekat dengan Pak JK di situ begitu kan. Kita lihat saja begitu kan. Maka dia berharap ya pada minggu depan pihaknya berencana bertemu dengan Partai Demokrat ya. DKI kemudian bersilaturahmi dengan Partai Nasdem katanya. Ingin mengajak bagaimana nuansa-nuansa untuk mengusung Anies Baswedan dan kader dari Partai Golkar begitu. Maka cara jitu untuk menjegal email ke Ridwan Kamil, yaitu gampang mereka. Gampang, ambillah wakil dari mereka untuk disandingkan dengan Anies Baswedan. Selesai sudah. Ridwan Kamil tidak mungkin dia akan mencalonkan di Jakarta begitu kan. Jadi kan enak di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh dari koalisi Prabowo, ya mereka akan melihat wah Partai Golkar ini gimana, manuvernya kok sangat hebat kan begitu logikanya. Bahkan menurut pengamat ada yang mengatakan bahwa koalisi Prabowo tidak tertarik dukungan Anies Baswedan. Ya silahkan mau tertarik atau tidak silahkan begitu kan. Tapi pada kenyataannya dari satu sisi peluang dari Anies Baswedan secara strategi politik seperti Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP mereka akan bersatu untuk mengusung Anies Baswedan untuk melawan bagaimana kepemimpinan dari seorang Prabowo nantinya. Koalisi-koalisi dari Prabowo sekarang ini bagaimana perlawanan-perlawanan yang setidaknya di balik ini semua ada seorang Jokowi. Kan begitu logikanya begitu kan. Jelas kalau misalnya mengusung Kaisang dan sebagainya begitu ya silahkan begitu, Ridwan Kamil Kaisang ya silahkan. Tapi pada kenyataannya saya akan melihat wah pasti keong begitu kan. Ya kita lihat saja komunikasi sekarang antara PDP dan PKB itu sangat solid sekali. Bagaimana mereka akan berencana wakilnya dari siapa? Nah, itu PDP akan minta restu kepada PKB mestinya begitu kan. Dalam artian bahwa kalau Anies Baswedan sudah dekat dengan PKB mereka. Jadi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa Anies Baswedan banyak dilirik oleh partai. Ya selama ini partai dari Golkar begitu kan ya yang sudah jelas ya kalau wakilnya dari Partai Golkar mereka akan mau mengusung Anies Baswedan begitu. Bahkan ini PDP sudah lakukan pembicaraan informal untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Bayangkan. Partai-partai sekarang ini sudah mulai rebutan begitu kan ya. Mulai rebutan begitu. Padahal dulu antara PDIP dengan Anies Baswedan itu tidak bisa seolah-olah tidak bisa disatukan begitu kan. Ibarat minyak dan air. Dulu bayangkan polarisasi yang dibangun untuk Anies Baswedan, dianggap tidak becus, dianggap ini, dianggap itu begitu. Tapi kalau sekarang mereka bersatu, biarlah waktu yang akan membantah ini semua. Kan kira-kira kan begitu logikanya begitu kan. Sangat gampang sekali bagi Anies Baswedan dan PDIP membuka peluang untuk mengusung Anies Baswedan. Bayangkan ya. Jadi saya kira inilah politik masa depan ya. Kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi? Nah, hitung-hitungan seperti ini kalau kita perbandingkan antara PDIP, antara Partai Golkar sudah jelas mana yang harus kita lakukan. Karena untuk menjegal Ridwan Kamil biar pertarungannya semakin wow begitu kan ya wakilnya harus dari Golkar. Tapi kalau semacam ingin merebutkan adalah komposisinya adalah bahwa dari Partai Nasdem, PKS, PKB dan PDP ya oke-oke aja, tidak ada masalah di situ begitu kan. Berarti perlawanannya dengan Ridwan Kamil. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.